Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kekuatan, kemampuan serta kesempatan untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada halaman 33 di bab akidah ini, yaitu tentang pertanyaan yang ke-6. Sebelumnya, pertanyaan yang ke-6 ini berkaitan dengan suatu amalan yang besar, yaitu cinta Allah dan Rasulnya, yang mana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah bukti keimanan seorang muslim. Seorang muslim dinyatakan benar keimanannya jika dia benar-benar mewujudkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja perlu diperhatikan, banyak orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tetapi perbuatannya, perkataannya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Olehnya, di pertanyaan yang ke-6 ini, penulis memberikan pertanyaan yang sangat mengenal kepada praktek kaum muslimin tentang ketika mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimanakah mencintai Allah dan Rasulnya yang benar? Itu kesimpulannya. Baik, kita baca. Kaifa nuhibbullaha wa rasulahu? Bagaimanakah cara kita atau cara Anda atau cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabnya, uhibbuhuma bita'atihima. Aku mencintainya, yakni mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara mentaati keduanya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Wattiba'i awamirihima, dan mengikuti perintah-perintah keduanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum," jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita, jika kita mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tentunya Nabi Muhammad SAW membawa dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Jadi, jika kita mengklaim mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus membuktikannya dengan mengikuti Allah, dengan mengikuti kitab Al-Quran, dan mengikuti Nabi SAW dengan mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah atau Rasulnya, tetapi justru meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia bohong dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, kalau dia mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak dibuktikan dengan mengikuti Allah dan Rasulnya, maka klaimnya tersebut adalah klaim yang dusta. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis beliau, kata beliau SAW, la yu'minu ahadukum,
tidaklah dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta sampai akuna diriku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi lebih dia cintai min walidihi dari kedua orang tuanya wa waladihi dari anaknya wan nasi ajma'in bahkan dari seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan tidak dianggap cinta kepadaku sampai aku lebih dicintai dari seluruh manusia, bapaknya, anaknya, bahkan temannya dan seterusnya, seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkan peringkat pertama di dalam kecintaan kita kepadanya. Baiklah. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin dianggap cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta yang benar, dia harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan harus mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian bab yang ke-6 atau pertanyaan ke-6 di halaman 33 ini tentang bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Intinya kita membuktikannya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita salat, perintahkan zakat, kita ikuti. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kita untuk melakukan penyembelihan untuk penghuni laut, maka kita harus tinggalkan. Jika Allah dan Rasulnya melarang, tidak perintahkan kita untuk melakukan puasa-puasa yang tidak dicontohkan, maka kita tidak melakukannya. Jika Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan kita berzikir dengan ribuan zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita harus meninggalkannya. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.